Di sini aku membahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi di sini tuh aku mau ceritain tentang kisah seseorang yang hampir aja jadi tumbal dari pesugihan. Jadi sebut aja namanya Dinda. Dinda itu tinggal di daerah Jogja bersama kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya itu punya kelontong kecil gitu, terus dan ya ekonominya bisa dibilang rendah. Pada tahun 2011 itu si Dinda lulus SMA tapi nggak bisa ngelanjutin ke perkuliahan. Pada tahun 2013 setelah dia nganggur 1 tahun itu tante Mei yang ada di Malang nelpon gitu, terus ngasih tahu kayak Dinda kesini aja sama tante, nemenin tante, nanti tante kuliahin gitu. Terus si Dinda kayak excited banget, senang banget nih akhirnya bisa kuliah gitu. Terus dia izin ke bapaknya dan bapaknya ya izinin gitu, kayak alhamdulillah juga, ngerasa senang juga akhirnya anaknya bisa kuliah. Pergilah si Dinda ini ke Malang. Di situ dia ngeliat rumah tantenya yang kayak oh my god, ini rumah keren banget gitu, besar banget, soalnya sama rumah dia tuh jauh banget bandingannya. Jadi sampai ngerasa ini tuh kayak istana gitu. Dia ngeliat dekorasinya, dia ngeliat lampu rumahnya, ruangannya, semua. Sampai tantenya ini punya 3 asisten dan asistennya itu dibuatin bangunan sendiri buat tinggal gitu. Jadi rumah, terus di belakangnya itu ada bangunan khusus buat asisten doang. Terus siap itu dia kayak bilang gini, aduh tante ini keren banget, bagus banget. Terus si tantenya itu kan ajak jalan-jalan di rumah itu, ngasih tahu ini kamar kamu. Oh iya, kamar yang di sana itu tempat kerja Om Roni. Om Roni ini suaminya Tante Mei. Kamu jangan masuk situ ya gitu. Terus dia ngeliat ke ruangan itu kayak oh iya tante gitu. Dia ngerasa kayak oh mungkin banyak berkas-berkas kali, nanti gimana gimana gitu. Terus akhirnya ya udah kamu istirahat aja, kata Tante Mei, pasti capek kan di perjalanan. Dia pergi ke kamarnya, dia istirahat, dia tidur nyenyak. Tapi pas tengah malam dia kebangun, itu hari pertama ya, dia kebangun dan dia lihat pintu kamar dia itu sedikit kebuka. Jadi pintunya itu memang rusak gitu, tapi dia ingat banget rusaknya itu nggak bisa dikunci, tapi kalau ditutup bisa gitu. Terus dia ingat banget, perasaan tadi aku tutup deh, tapi ya udah deh. Pas dia ngeliat lagi ke arah pintu, di situ dia ngeliat ada bayangan gede. Jadi karena itu suasana malam gelap, jadi setelah mata, jadi gini ya, kalau kita lampunya gelap banget tapi kan lama-lama mata kita bisa adaptasi nih. Setelah mata dia adaptasi, dia ngeliat kalau bayangan gelap hitam itu bener-bener kayak bentuk sosok gitu loh, tapi dia kayak mastiin lagi dan kayaknya bener deh gitu. Terus karena dia mau nutup pintu juga, dia mau mastiin bayangan itu hilang. Terus dia ngerasa kayak yaudah deh, palingan cuma halusinasi aja, dia tidur. Besoknya dia bangun dan dia ngerasa kayak biasa aja gitu, ya udah di aktivitas kayak biasa biasanya. Terus dia tuh sebenarnya sering kayak nyium aroma wangi bunga, tapi memang yang udah positif thinking aja. Terus habis itu pada 3 bulan dia tinggal di situ tuh, dia itu kayak suka nanya gitu loh sama uh, asisten rumah tangga di situ. Namanya pertamanya Mbak Ning ya. Mbak Ning, tahu nggak sih kamar yang di situ tuh ada apa? Agak-agak penasaran gitu. Terus Mbak Ning bilang gini, oh, nggak tahu juga Mbak, orang saya juga nggak pernah kesana, buat nyapu aja nggak dibolehin sama Ibu Mei gitu. Oh, dia bilang gitu. Tapi di situ dia makin curiga, kok nyapu aja nggak boleh gitu Kak. Maksudnya gini, kalau itu memang buat berkas-berkas tapi kan harus tetap disapu gitu. Tapi oh yaudah deh. Terus di malam-malam dia itu kebangun lagi dan di situ tuh dia dengar kayak ada orang yang buka pintu. Terus
nutup pintu lagi, dibuka lagi gitu. Terus dia kayak ngerasa, siapa sih tengah malam gini buka pintu. Jadi di ruangan atas itu ada kamar, dan kamar itu tuh cuma dia doang yang nempatin. Kalau Ripka, Tante Mei sama Om itu kamarnya itu di bawah gitu. Terus akhirnya dia ngerasa, dia penasaran, dia keluar aja deh. Jadi orang itu biasanya antara ketakutan sama penasaran pasti ngedahuluin yang namanya penasaran. Karena dia penasaran, dia keluar, dan di situ dia ngelihat kamar yang kata Tante Mei jangan dimasukin kebuka. Wow, dia kayak oke, dia maju, dia ngelangkah, dan di situ dia, karena memang suasananya gelap dan kebetulannya dia bawa HP nih, dia bawa HP untuk senterin gitu. Dan di situ dia ngeliat, di situ kayak kamar itu tuh jadi kelihatan gelap semua. Yang pertama kali dia lihat adalah ranjang ada kelambunya. Ranjang ada kelambunya, dan di sisi sampingnya itu ada meja, dan di atas meja itu banyak banget yang menurut dia itu barang-barang aneh yang dia nggak tahu apa namanya. Terus dia juga lihat kamar itu tuh kayak ditutupin tirai warna hitam, dinding-dindingnya ini semua ketutup sampai atasnya, jadi kamarnya itu gelap banget. Terus tiba-tiba dia nggak dengar suara kayak gitu, suara gede gitu. Terus kayak kan ini kamar nih, terus dia tuh kan ngeliat dia pintu gini, tiba-tiba amnya tuh dari sebelah sana, dia langsung nyenter tek gitu. Dan disitu dia ngeliat kayak sosok dia menyeramkan ya. Dia tuh sampai ketakutan gitu, kayak dia langsung lari ke kamarnya, dia tutup gini loh. Dia kan pintu kamarnya itu nggak bisa dikunci ya, dia nyenderan di kamarnya sampai paginya, dia nggak bisa tidur lagi setelah itu. Saat itu dia nyebut kamar itu dengan kamar gelap. Dia juga sering mimpi buruk, dia mimpinya itu kayak sosok gede tinggi itu narik dia sampai dia tuh nangis gitu loh, kayak nangis tolong, tapi nggak ada yang nolongin. Terus sosok itu tetap narik dia, dan sampai akhirnya di ujung tebing jurang yang dalam banget, dia ngeliat, dia tuh di mimpinya tuh sampai ngerasa kalau jurang itu dasarnya aja udah nggak kelihatan saking itu jurang dalamnya. Dan di situ dia mimpi kalau si sosok ini ngangkat dia dan buang dia ke jurang itu. Nanti dia bangun pasti kayak capek, nangis, dan itu tuh udah berkali-kali loh dia mimpi itu. Terus dia juga udah cerita ke orang tuanya, tapi orang tuanya ngomong kayak, udah kamu kuat ya gitu, ntar lagi kan kuliahnya gitu. Terus dia ngerasa oke, ini demi orang tua aku mau gitu. Dia kuatin tekadnya lagi. Sampai sore hari dia tuh nggak ngeliat Tante Mei sama si Ripka. Terus dia nanya sama Mbak Ning, Mbak, Tante kemana ya? Oh, tadi ibu katanya mau pergi ke Surabaya, soalnya Ripka mau jalan-jalan gitu. Terus dia kayak, kok tiba-tiba kok nggak ngomong gitu loh. Dia ngerasa kayak walaupun si Ripkanya ini maksa, setidaknya ngasih tahu kayak, Dinda, Tante mau pergi ke Surabaya atau apa gitu. Ini benar-benar nggak ada omongan, langsung pergi aja. Terus dia ngerasa kayak, ya berarti malam ini aku sendiri dong gitu di rumah ini. Dan di situ aku herannya kenapa dia nggak ngajak salah satu asisten itu buat tinggal di rumah itu gitu loh, buat sementara nemanin dia gitu. Tapi yaudah, akhirnya dia tinggal di kamar itu selama semalaman sendirian di rumah yang gimana ya, ngebayangin rumah gede banget dan sendirian. Udah, terus tiba-tiba malam-malam tuh dia nggak denger kayak ada suara orang jalan gitu, tapi jalannya itu yang bunyinya itu gede gitu. Terus karena dia kayak apaan gitu, dia kan sadar ya dia sendiri di rumah itu, jadi kayak itu suara apaan. Akhirnya dia keluar, dan setelah dia keluar dia nyalain lampu. Di situ dia ngeliat sosok gede tinggi itu, hitam itu lagi jalan
jalan-jalan gitu kayak ngelilingin rumah itu. Terus sosok itu juga kan dia di tangga nih, si Dindanya di atas tangga. Terus sosok itu juga jalan gitu ke tangga, selangkah demi selangkah, tapi sambil ngeliatin ke arah si Dinda. Di situ si Dinda kayak yang kayak nggak bisa lari, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem aja. Sampai akhirnya udah mau deket, dia langsung ke gitu, kayak yang bener-bener kaget. Dia langsung masuk ke kamar, dia kunci di situ. Alhamdulillahnya udah bisa dikunci itu kamarnya. Tapi tiba-tiba dia langsung masuk ke selimut, si kayak dia ngerasa bukan dia ngerasa, dia ngelihat kalau itu gagang pintu, apa sih namanya, gagang pintunya itu gerak-gerak sendiri loh. Jadi kayak ada yang maksa buat masuk. Serak, akhirnya kebuka pintunya. Setelah pintunya kebuka, dia kayak bisa ngintip gitu loh, sosok itu makin jalan ke arah dia. Jadi kan dia ada di kasur, dan setelah deket dia tuh udah nangis, udah bingung, udah takut, udah gak bisa teriak gitu loh. Yang jangan kan teriak, buat nangis aja udah susah. Terus akhirnya tiba-tiba alhamdulillahnya nih HP dia bunyi. Dia langsung, karena kebetulan HP-nya itu ada di kasur, dia angkat langsung gini. Angkatnya tuh benar-benar pelan banget, kayak halo, belum tidur Dok? Jadi itu mama dia nelpon, dia nangis, ibu takut Dok, kamu kenapa? Jadi terus ibunya bilang, ibu dari tadi tuh kepikiran, hatinya nggak tenang, perasaannya. Kamu kenapa Dok? Ibu nggak kuat Bu, ibu aku nggak kuat, aku takut. Dia gitu, aku mau pulang. Nah terus kayak ibunya, iya Dok, iya kamu pulang gitu. Terus setelah beberapa, udah lumayan lama nih, udah mulai lega juga si Dindanya, dia berani ngeliat. Dan disitu alhamdulillah sosok itu hilang. Akhirnya dia nangis, dia cerita ke ibunya. Disitu kayak aku ngerasa, oh my god, feeling ibunya itu bener-bener yang kuat gitu loh. Dia kayak langsung nelpon anaknya, dan si Dinda itu bener-bener semalaman itu nggak mau berhenti nelpon. Jadi dia itu ditemenin ibunya ya, walaupun lewat telepon, tapi itu udah buat dia lega. Terus akhirnya dia besok paginya bapak dia datang ngejemput si Dinda buat balik lagi ke Jogja. Di situ dia ngeliat bapaknya, dan nangis, Pak aku mau pulang. Iya Dok, bapak juga kesini buat jemput kamu gitu. Terus akhirnya disitulah si Dinda pulang, dan dia ngerasa syukur banget akhirnya dia bisa selamat dari korban dari tantenya sendiri gitu loh. Jadi disitu dia juga baru enggak gitu kalau ternyata sepupu dia Mala dan juga om Seno itu adalah tumbal dari tante dia sendiri. Jadi di sini kita dapat pelajaran ya. Jadi begini loh, semua orang itu pasti pengen kaya, semua orang itu pasti pengen senang, kayak bisa jalan-jalan kemana aja, bisa beli apa aja yang dia mau. Tapi jangan pernah coba-coba dengan pesugihan, karena itu tuh bahaya banget buat kita, buat keluarga. Mungkin kayaknya nih orang yang pesugihan itu gak ada happy-happynya gitu loh. Mereka itu pertama, kenapa bisa gitu orang tua bisa rela ngorbanin anaknya demi uang, bisa ngerelain adik dia, ya jangankan adik dia, anak dia sendiri aja bisa gitu loh. Terus kayak ya pasti hidupnya itu gak akan bahagia, keluarga dia gak akan bahagia, keturunan dia gak akan bahagia, walaupun harta dia banyak. Yang ada tuh cuma was doang. Ya gimana gak was orang kerja samanya sama Saiton gitu. Pokoknya nasihat di sini ya jangan sampai seuzon gitu loh, mentang-mentang ada saudara yang kayak wah pesugihan nih, enggak gitu juga ya. Pokoknya kita itu tetap waspada, banyak baca doa. Buat yang pengen kaya, banyak usaha, jangan pesugihan aja, oke? Pesugihan aja, maksudnya jangan pernah coba pakai pesugihan. Oke, sekian ceritanya, see you di cerita selanjutnya.
Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.